Fenomena ketempelan dalam tradisi Indonesia antara keyakinan, energi, dan solusi spiritual. Indonesia sebagai negeri yang kaya akan tradisi, budaya, dan kepercayaan lokal menyimpan berbagai fenomena spiritual yang tidak ditemukan dalam dunia barat. Salah satu fenomena yang sering dibicarakan di masyarakat adalah ketempelan. Istilah ini merujuk pada kondisi ketika seseorang ditempeli atau dirasuki oleh makhluk halus atau entitas gaib yang kemudian memengaruhi kondisi fisik, mental, atau emosional orang tersebut. Fenomena ini sering dianggap sebagai bagian dari realitas sehari-hari dalam banyak komunitas di Indonesia, terutama di pedesaan, namun juga kerap terjadi di perkotaan. Kepercayaan ini tidak hanya menjadi bagian dari mitologi, melainkan juga menyatu dalam praktik penyembuhan tradisional dan spiritualitas masyarakat. Pengertian ketempelan secara harfiah, ketempelan berasal dari kata dasar tempel yang berarti menempel. Dalam konteks spiritual, ketempelan adalah istilah untuk menggambarkan kondisi di mana makhluk tak kasat mata seperti jin, roh, penasaran, atau energi negatif menempel atau bahkan memasuki tubuh manusia. Ketempelan berbeda dengan kesurupan atau transposition. Meskipun sering disamakan, kesurupan biasanya bersifat dramatis, terjadi secara tiba-tiba dan disertai dengan perubahan suara, gerakan ekstrim, atau bahkan kemampuan berbicara dalam bahasa yang tidak diketahui. Sementara ketempelan bisa lebih halus, seperti membuat seseorang menjadi murung, malas, sakit tanpa sebab medis, atau merasa selalu diawasi. Penyebab ketempelan. Ketempelan dipercaya disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari sisi spiritual maupun non-spiritual. Berikut adalah penyebab yang paling sering disebutkan dalam tradisi dan praktik spiritual masyarakat Indonesia. 1. Energi negatif atau aura lemah. Individu dengan kondisi mental yang labil, emosional yang tidak stabil, atau tubuh yang sedang sakit sering dianggap memiliki aura lemah. Aura yang lemah membuka celah bagi makhluk halus untuk menempel. Mereka tertarik pada individu yang tidak mampu mempertahankan energi positif. 2. Tempat angker atau berenergi kuat. Berada di tempat yang dipercaya sebagai angker atau memiliki energi negatif tinggi seperti kuburan, pohon besar tua, gedung kosong, atau lokasi bekas pembunuhan juga disebut dapat menyebabkan ketempelan. 3. Tidak sengaja mengganggu makhluk halus. Seseorang bisa ketempelan jika secara tidak sadar mengganggu penghuni gaib suatu tempat. Misalnya, buang air sembarangan di tempat keramat, berbicara kasar, atau bertindak sembrono. 4. Santet atau kiriman. Ketempelan juga bisa disebabkan oleh kiriman energi negatif melalui ilmu hitam seperti santet, teluh, atau guna-guna. Dalam konteks ini, ketempelan menjadi bagian dari sihir yang dikirim seseorang untuk mencelakai targetnya. 5. Perjanjian spiritual atau keturunan. Dalam beberapa kasus, ketempelan juga bisa terjadi karena adanya perjanjian spiritual yang dibuat oleh leluhur atau orang tua. Ini bisa menyebabkan seseorang secara keturunan memiliki ikatan dengan makhluk halus tertentu. Gejala ketempelan. Gejala seseorang yang mengalami ketempelan sangat bervariasi tergantung dari jenis entitas yang menempel dan kondisi orang tersebut. Namun, beberapa gejala umum yang sering muncul antara lain sakit fisik tanpa sebab medis seperti kepala berat, leher pegal, badan lemas, dan lain-lain. Perubahan sikap atau emosi secara drastis seperti mudah marah, murung, dan menarik diri. Kehilangan fokus atau mudah lupa. Bermimpi buruk terus-menerus. Rasa tidak nyaman saat berada di tempat tertentu. Kehilangan semangat hidup tanpa alasan. Aura tubuh terasa berat atau gelap menurut paranormal. Solusi dan cara penanganan ketempelan. Penanganan ketempelan biasanya dilakukan melalui pendekatan spiritual. Beberapa metode yang umum dipraktikkan di berbagai daerah di Indonesia antara lain 1. Ruqyah. Metode ini berasal dari tradisi Islam dan dilakukan dengan cara membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Biasanya dilakukan oleh ustaz atau orang yang telah berlatih dalam ilmu ruqyah. Ruqyah bertujuan mengusir jin atau makhluk halus yang menempel dan menetralisir energi negatif. 2. Pembersihan energi atau detox energi.
dilakukan oleh paranormal atau dukun dengan menggunakan media seperti bunga, air kembang, dupa, atau garam laut. Praktik ini bertujuan mengangkat energi negatif dan mengembalikan keseimbangan energi tubuh. 3. Pawang atau dukun. Dalam tradisi lokal, dukun sering dipanggil untuk melakukan ritual pengusiran atau penyembuhan. Metode bisa berupa pembacaan mantra, semedi, atau ritual sesajen kepada makhluk halus. 4. Mandi kembang atau mandi laut. Upacara mandi kembang atau mandi di laut sering digunakan untuk melepaskan ketempelan, terutama jika makhluk yang menempel berasal dari air atau tempat-tempat angker. 5. Doa dan meditasi. Latihan spiritual seperti meditasi, tapakur, dan peningkatan spiritualitas lewat doa secara konsisten diyakini dapat memperkuat aura serta membentuk pelindung dari gangguan makhluk halus. Contoh-contoh kasus ketempelan berikut adalah beberapa kasus ketempelan yang pernah terjadi dan banyak diperbincangkan di masyarakat. 1. Ketempelan setelah berlibur ke gunung. Seorang mahasiswa mengalami perubahan perilaku setelah berkemah di sebuah gunung terkenal di Jawa Tengah. Ia menjadi murung, sulit tidur, dan sering ketakutan. Menurut paranormal, ia ketempelan oleh roh perempuan korban kecelakaan yang belum tenang. 2. Anak kecil sering menangis tanpa sebab. Seorang anak usia 5 tahun setiap malam menangis keras dan menolak tidur di kamarnya. Setelah diperiksa oleh orang pintar, ternyata anak itu ketempelan oleh roh penasaran yang ikut pulang dari pasar tradisional. 3. Pekerja proyek yang ketempelan. Seorang pekerja proyek pembangunan jalan dilaporkan tiba-tiba tidak sadarkan diri dan bicara dalam bahasa asing. Tim spiritual lokal menyebut bahwa lokasi proyek itu dulunya adalah area keramat dan dia ketempelan oleh roh penjaga tempat tersebut. 4. Ketempelan akibat santet. Seorang pedagang sukses tiba-tiba jatuh sakit parah dan tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Pemeriksaan medis tidak menunjukkan penyakit serius, namun menurut dukun, ia terkena kiriman energi negatif berupa makhluk halus yang menempel di tubuhnya karena persaingan bisnis. Sudut pandang medis dan psikologis. Dari sudut pandang psikologis modern, banyak gejala ketempelan bisa dijelaskan sebagai gangguan kejiwaan seperti skizofrenia, dissociative identity disorder, atau stres berat. Namun, perbedaan pendekatan dan sistem kepercayaan membuat masyarakat tetap menggunakan jalur spiritual sebagai solusi utama. Sejumlah peneliti menyebut bahwa pengalaman ketempelan mungkin merupakan bentuk dari trauma psikologis yang belum terselesaikan dan dimanifestasikan secara simbolik dalam bentuk entitas gaib. Namun demikian, para ahli antropologi budaya seperti Clifford Geertz menyatakan bahwa pengalaman spiritual seperti ini adalah bagian dari konstruksi sosial dan spiritual yang valid dalam konteks budaya masing-masing masyarakat. Penutup, fenomena ketempelan menjadi gambaran betapa spiritualitas dan kepercayaan lokal masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Meski dunia modern menawarkan penjelasan rasional dan medis terhadap fenomena ini, pendekatan spiritual tetap memiliki tempat tersendiri. Bukan hanya karena faktor budaya, tetapi juga karena menyentuh aspek kepercayaan terdalam masyarakat. Menghargai kepercayaan semacam ini bukan berarti menolak logika atau ilmu pengetahuan, tetapi mencoba memahami bagaimana manusia membentuk makna atas pengalaman hidupnya, termasuk pengalaman yang tidak selalu dapat dijelaskan oleh akal sehat. Mungkin yang terpenting bukan sekedar bagaimana kita mengusir ketempelan, tapi juga bagaimana kita menjaga harmoni dengan diri sendiri, sesama manusia, dan dunia tak kasat mata yang menjadi bagian dari semesta.